Hai guys, di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana suasana Imlek di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda bumi kita di tahun 2021. Tetapi sebelum lanjut, ada baiknya kalau teman-teman subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan. Karena subscribe gak dipungut biaya loh. Ada yang berbeda pada perayaan Imlek di tahun 2021, tepatnya di kota Singkawang. Perayaan Imlek di tahun ini masih dalam masa pandemi. Kendati demikian, hal itu tidak mengurangi semangat masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek di Singkawang. Sebagian besar masyarakat di Singkawang adalah etnis Tionghoa. Tak heran jika Singkawang disebut-sebut sebagai Hongkongnya Indonesia. Di video kali ini, aku sedang meliput di vihara tertua yang ada di kota Singkawang, yaitu Vihara Tridharma Bumi Raya. Vihara Tridharma Bumi Raya sudah berdiri sejak tahun 1878. Vihara ini bisa dibilang sebagai tempat peribadatan tertua di Singkawang. Pada zaman dahulu, vihara ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan orang-orang Tionghoa yang ingin menambang emas di Monterado, Kabupaten Bengkayang. Pada saat itu, di sekitar vihara tersebut masih dipenuhi hutan belantara, yang mana konon katanya setiap hutan memiliki roh penjaga. Maka dibangunlah vihara tersebut agar menjaga orang-orang dari roh jahat. Saat itu ada beberapa orang yang melakukan ritual keagamaan yang berasal dari Tiongkok bernama Lishi, yang dipercaya membawa patung Dewa Bumi Raya dari Tiongkok dan untuk membangun kelenteng. Saat perayaan Imlek dan Cap Gome, vihara atau kelenteng Tridharma Bumi Raya selalu ramai. Umat Tridharma berdatangan dari berbagai tempat, baik dari kota Singkawang maupun kota lain di Kalimantan Barat. Tak hanya itu, bahkan ada yang dari luar Kalimantan Barat serta dari luar negeri. Namun di tengah pandemi COVID-19, Vihara Tridharma Bumi Raya tidak begitu ramai terkait protokol kesehatan. Perayaan Imlek di tahun ini juga tidak dimeriahkan dengan Cap Gome, karena pemerintah daerah memutuskan untuk meniadakan Cap Gome di tahun ini dalam rangka memutus rantai COVID-19. Mari kita doakan bersama supaya pandemi COVID-19 cepat berakhir, sehingga event Cap Gome bisa diadakan di tahun depan pada perayaan Imlek berikutnya. Saat sore hari sebelum Cap Gome, para tatung atau loya, yaitu sebutan bagi dukun Tionghoa, akan datang ke vihara ini maupun vihara lainnya untuk meminta izin dan restu kepada Dewa Bumi Raya. Barulah, kemudian mereka berkeliling kota menjalankan ritual pembersihan roh jahat. Ritual itulah yang disebut pawai tatung dan menarik untuk ditonton. Sebuah tradisi Tionghoa yang berbalut dengan budaya Dayak. Dalam acara ini dihadirkan atraksi yang menegangkan, di mana para tatung menusuk tubuh mereka dengan benda-benda tajam. Ritual tersebut untuk menghindarkan diri dari bahaya, yang kemudian disebut pantang harimau putih oleh warga Tionghoa. Sekarang kita beralih ke Beringin Corner, yang mana tempat itu terletak di Jalan Ponorogo. Tempat yang didekorasi menyesuaikan hari-hari besar umat beragama tersebut juga ramai dikunjungi pada saat ada perayaan hari-hari besar umat beragama. Pada saat ini, khususnya pada perayaan Imlek, tidak hanya warga Tionghoa saja yang berkunjung ke sini. Akan tetapi, masyarakat selain Tionghoa pun berkunjung ke sini untuk berfoto-foto ria.
Setiap tahun baru Cina diberi salah satu dari 12 tanda zodiak atau Xiu. Tahun Imlek 2021 adalah tahun kerbau. Mulai dari 12 Februari 2021 sampai 31 Januari 2022. Tahun ini adalah tahun kerbau yang mana artinya kerbau adalah tanda kedua dari alur Xiu Cina. Seekor kerbau dikatakan memiliki kepribadian yang jujur. Orang yang lahir di tahun kerbau dikenal rajin, dapat diandalkan, kuat, dan teguh, tetapi mungkin sulit untuk berkomunikasi. Warna keberuntungan tahun kerbau adalah putih, kuning, dan hijau. Kerbau tidak hanya terdapat pada Xiu. Hewan ini telah banyak disebut dalam agama, seni, sastra, dan budaya populer di seluruh Asia Timur selama berabad-abad. Banyak penghargaan tinggi yang dianutnya karena pentingnya kerbau dalam pertanian. Di Cina, kerbau dianggap sebagai hewan kekuatan yang dikaitkan dengan panen dan kesuburan. Di tahun-tahun yang lalu, orang-orang menciptakan kerbau dengan lumpur dan memukulinya dengan tongkat sebagai bagian dari ritual tahun baru untuk menandai dimulainya musim semi. Sejak dulu, Singkawang memiliki banyak kelenteng atau vihara. Tak heran jika Singkawang mendapat julukan kota seribu lampion dan kota seribu kelenteng. Tapi sebelum menjadi kota seperti sekarang, dulu Singkawang adalah sebuah desa di wilayah Kesultanan Sambas. Desa ini merupakan tempat singgah para pedagang dan penambang emas di Monterado, yang kini masuk Kabupaten Bengkayang, sebelah timur Singkawang. Para pendatang dari etnis Tionghoa ini membaur dengan penduduk yang telah menetap lebih dahulu di sekitar Singkawang, yakni penduduk Melayu dan Dayak. Demikianlah untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila selama dalam penyampaian informasi terdapat kekeliruan. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar setelah menonton video ini. Bye-bye!